acara ini dimulai ya, terlebih dahulu kita sama-sama bersepakat untuk berdoa ya, agar pertemuan kita malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan keluarga orang-orang yang kita cintai ya. Sebelum dimulai ya, terlebih dahulu saya mengajak teman-teman untuk menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Itu nggak mau tunda kepulangan. Berdoa selesai. Selamat malam. Malam. Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Rusmina Anwar ya, latar belakang ibu rumah tangga. Saya juga menjalankan bisnis tren ini beberapa bulan yang lalu ya. Senang sekali saya dengan sebuah informasi ini. Saya juga malam hari ini juga akan membagikan ya sebuah informasi yang luar biasa, dan saya mendapatkan suatu kehormatan ya untuk memandu acara malam hari ini ya, yang berdurasi 60 menit ke depan. Teman-teman, acara kita malam hari ini kita bagi 4 sesi ya. Sesi pertama ya akan dipaparkan sebuah peluang informasi pengeluaran menjadi sumber income kita ya. Luar biasa sekali. Informasi yang kedua adalah seseorang yang telah menjalankan bisnis ini ya akan sharing bagaimana beliau akan mendapatkan manfaat secara produk dan manfaat secara sumber income-nya ya. Yang ketiga, kita ada sesi tanya jawab ya. Teman-teman di sini bisa menyediakan buku saat pemaparan yang mana teman-teman nanti belum bisa mencatat ya, bagian mana yang teman-teman belum mengerti nanti bisa bertanya ya di kolom chat ruang bertanya atau raise hand, bisa seperti itu. Sesi yang keempat adalah sesi breakout room yang mana teman-teman nanti masuk ke ruang breakout room sesuai dengan undangan teman-teman semua ya. Oke, saya tidak berlama-lama ya, malam hari ini sebuah peluang informasi ya dari tren teknologi ya, malam hari ini akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa ya. Beliau yang satu ini sangat loyalitasnya luar biasa dengan komunitas tren tentunya ya. Wow, beliau merupakan seorang leader yang sangat humble ya, selalu ingin berbagi ya. Luar biasa sekali ya. Beliau dengan latar belakang seorang profesional tour leader bersertifikat travel agent yang ada di kota Jakarta. Tanpa berlama-lama, saya panggilkan seseorang yang luar biasa, Bapak Peter Nyo. Saya persilakan Bapak Peter Nyo. Selamat malam Bu Rusmina, terima kasih. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, senang berjumpa di sini. Selamat malam, sehat semuanya. Bertugas di speakernya luar biasa, orang Peter Nyo yang loyalitasnya tidak saya ragukan lagi ya. Wah, Pak Peter, itu sebelum saya mulai ini saya mau bertanya ya, background Pak Peter itu di mana itu Pak Peter? Ini adalah untuk ya acara kita yang namanya Tour Leader TLC yang di Bali nantinya. Jadi inilah ya. Pak Peter sudah sesuai dengan dress-nya pakai baju pantai ini ya, iya sudah pakai dong. topi, baju bikini pantai. Iya, saya tunggu Pak Peter hadir di Bali ya. Siap Bu. Iya Pak Peter. Okay. Pak Peter sudah siap untuk berbagi sebuah peluang informasi ya untuk teman-teman kita yang malam hari ini hadir di ruang undangan. Ya, Zoom meeting ini yang diundang oleh para pengundangnya. Saya persilakan Pak Peter, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rusmina, luar biasa. Seorang MC yang sangat luar biasa di komunitas tren global teknologi ini. Sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Peter Nyo. Saya seorang profesional tour leader dan certified tour leader dari sebuah travel agent di Jakarta.
Namun pada malam hari ini Bapak Ibu semua, saya tidak menceritakan tentang tempat-tempat wisata ya, karena kita tahu saat sekarang dengan kondisi pandemi. Namun saya ingin men-sharingkan satu peluang yang luar biasa di mana saya diajak oleh seseorang untuk bergabung di tren ini, dan saya lihat peluangnya sangat luar biasa, dan kita dalam kondisi pandemi ini saya masih bisa menjalankan sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu semuanya, untuk lebih detailnya pasti Bapak Ibu waktu diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua pasti bertanya-tanya apa sih yang dinamakan dengan yang namanya tren. Ya, kami hadir dengan yang namanya Trend Your Internet Solution. Kenapa kami namakan dengan Trend Your Internet Solution? Karena internet sudah merupakan satu kebutuhan ya Bapak Ibu semua ya. Sudah merupakan satu kebutuhan di mana sebelum pandemi kita sudah menggunakan internet, tetapi apalagi dengan adanya pandemi kita lebih sering menggunakan yang nama internet dengan yang namanya sekarang kita sudah masuk suasana yang boleh dibilang 4.0, di mana pendidikan, kemudian perbankan, media hiburan, bisnis, kemudian konektivitas lainnya semuanya berbasis dengan yang namanya internet. Sehingga kita semua boleh dibilang internet itu adalah bagian bahan bakar dari gadget-gadget kita semuanya tentunya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan mengajak pada Bapak Ibu semuanya untuk melihat bahwa saat sekarang di Indonesia pengguna internet dari 275 juta penduduk Indonesia, 200 juta atau 75%-nya itu adalah pengguna internet. Atau kalau kita lihat yang di dunia itu kurang lebih sekitar 5 miliar atau 65% itu adalah pengguna internet yang ada di dunia. Namun Bapak Ibu semua, kita akan fokus dengan angka yang ada di Indonesia, yaitu 200 juta atau 75% dari penduduk di Indonesia. Internet sudah menjadi habit Bapak Ibu semua ya, dengan adanya mulai pandemi itu habit ini makin terus bertambah ya. Bangun tidur ya, dulu biasanya kita selalu berdoa, saya yakin masih ada tetap selalu berdoa, tetapi masih ada juga yang bangun tidur justru melihat gadgetnya. Kemudian waktu family time, kumpul-kumpul, justru malah kita asik dengan gadget kita. Yang paling sering terjadi adalah waktu kita masuk ke rumah makan bersama satu keluarga, biasanya kita berdoa sebelum kita makan, tetapi kebanyakan selalu mengatakan tolong jangan dimakan dahulu, kita foto dulu, masukkan ke Instastory kita. Bahkan masih juga saya ataupun beberapa teman-teman di sini, saya yakin Bapak Ibu pun juga sama, masih curi-curi pandang ya. Dengan ingat satu lagu yang namanya curi-curi pandang, kita curi-curi pandang HP kita di waktu kita sedang menyetir atau membawa mobil, sekedar untuk menjawab ada apa sih WA ini kok tangting-tangting terus. Nah, itu adalah habit daripada kita menggunakan yang namanya gadget kita dengan berbasis yang namanya internet. Nah, dengan infrastruktur di Indonesia yang boleh dibilang belum merata, ya sering mengalami yang namanya no signal. Ya, jangankan di satu daerah saja, tetapi di Jakarta pun juga sering kita menghadapi yang namanya no signal. Kenapa sering terjadi no signal? Karena pembangunan BTS itu tidak murah, Bapak Ibu semua. Satu provider untuk membangun satu BTS itu bisa miliaran, sehingga mereka berbagi petak-petak yang namanya BTS tersebut ya, sehingga kalau kita menggunakan satu kartu yang warna merah kebetulan berdekatan dengan BTS yang warna merah pasti terkonek. Tetapi kalau kita sudah jalan berhubungan dengan BTS yang warna biru itu tidak akan terkonek. Karena apa? Kita pakai yang SIM cardnya yang warna merah. Itu sering terjadi yang namanya no signal. Sehingga apa solusinya pada saat itu Bapak Ibu semua pasti menggunakannya, mencari solusinya adalah bisa mungkin 2 atau 3 kartu. Saya pribadi sebelum bertemu dengan tren saya menggunakan 3 kartu ya. Itu adalah cara untuk mengatasi yang namanya blank spot tersebut. Sudah menggunakan 2 kartu atau 3 kartu pasti gadgetnya itu bertambah minimal 2 handphone. Ya, dengan 2 handphone aktivitas juga cukup banyak, sering terjadi yang namanya lowbat, sehingga Bapak Ibu membutuhkan tempat untuk ngecharge ataupun membawa power bank ya, sehingga Bapak Ibu harus membawa 3 unit, 2 handphone dengan 1 power bank. Nah, seandainya Bapak Ibu semua ada satu solusi yang bisa kita hadapi dari ketiga permasalahan ini, bagaimana? Nah, ini yang kami datang kepada Bapak Ibu semua
yaitu satu solusinya adalah satu perangkat multifungsi yang dimana di dalamnya itu ada 3 device ya Bapak Ibu semuanya, yaitu bisa sebagai modem, bisa sebagai power bank, dan juga sebagai Android 8.1 di mana ada aplikasi-aplikasinya, serta ini berteknologi tinggi dalam arti tanpa menggunakan SIM card, dia auto switch ke semua operator yang ada di Indonesia. Bahkan kita sudah pun bekerja sama dengan 100 negara lebih, artinya berada di genggaman kita 1000 provider di dalam genggaman daripada modem Trend ini Bapak Ibu semua ya. Nah, modem ini kapasitas baterainya luar biasa, sekitar 18 jam yang kita bisa pakai ya kalau dalam kondisi standby. Tetapi kalau kita mungkin tetheringin ataupun kita bisa pakai 2-3 gadget, mungkin sekitar 15 jaman dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan baterai ion lithium ion polymer, sehingga sangat-sangat aman untuk kita bawa ke dalam pesawat ya. Nah, ngecharge-nya pun sistemnya sudah menggunakan metode yang terbaru, yaitu dengan menggunakan Type-C. Ya, metode yang terbaru dengan menggunakan Type-C, sehingga hanya 1-2 jam saja Bapak Ibu sudah bisa mengecharge lagi modem ini dan bisa siap dipakai untuk 15-18 jam berikutnya. Itu adalah sistem pengecharge-annya. Nah, Bapak Ibu semua, modem ini berbeda dengan, mohon co-host bisa bantu untuk di-mute semuanya, mohon maaf, terima kasih. Ya, jadi modem ini adalah berbeda dengan modem yang sudah beredar ya, karena modem ini menggunakan speaker dan mikrofon. Untuk apa Pak Peter? Ini ada mikrofon dan speakernya. Ada dual mic noise reduction. Untuk apa? Nanti saya akan jelaskan, karena ini fungsinya berbeda dengan modem-modem yang ada di luaran di sana ya. Nah, Bapak Ibu semua, modem ini bisa dikonektivitasnya sampai 10 perangkat, yaitu bisa ke televisi Android misalkan, ataupun ke laptop, ataupun bisa ke handphone, smartwatch, dan lain-lainnya dalam waktu bersamaan. Sementara saya seorang tool leader, tadi saya sudah katakan ya, biasanya modem-modem yang beredar di luar itu hanya bisa dipakai sampai 5 device. Dan saya sudah buktikan di luar negeri, mereka mengatakan 5 device, waktu mereka menyewa dari Indonesia dipakai untuk 5 device, kenyataannya di lapangan itu 4 device ya, sehingga boleh dibilang agak berbeda. Sedangkan ini sudah dilakukan pengetesan, bahkan ada yang sudah pernah coba sampai sekitar 12 device ya, tapi sebenarnya secara standar itu bisa dipakai sampai 10 device atau 10 perangkat. Nah, ini yang Bapak Ibu agak berbeda modem ini dengan modem yang sudah beredar. Bentuknya layaknya seperti handphone ya, ada Android sistemnya, di mana di situ ada akun saya, di mana kalau Bapak Ibu sudah bergabung, di mana di situ Bapak Ibu bisa melihat sistem daripada jaringan ataupun daripada sistem daripada operator ini, ataupun sistem daripada kemitraan Bapak Ibu semua. TripAdvisor artinya kalau kita traveling, kita pengen cari hotel dan lain-lainnya, tinggal klik di sini. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dengan yang namanya aplikasi TripAdvisor. Kurs mata uang secara live, kalau misalkan berada di satu negara ingin mengetahui kurs mata uang setempat, itu sangat live. Nah, ini yang berikutnya Bapak Ibu, yang namanya translator atau penterjemah, itu yang menggunakan yang namanya speaker dan mikrofon. Apa sih bedanya? Nah, kalau di penterjemah atau translator ini, kalau Bapak Ibu klik di sini, dia akan keluar untuk pilihannya dari bahasa Inggris ke bahasa lokal yang kita mau translate. Misalkan kita berada di Italia, kita tinggal klik dengan yang bahasa Inggrisnya, misalkan good morning, dia akan mereplace dengan suara buongiorno dan ada tulisannya bahasa Italia buongiorno. Sehingga Bapak Ibu akan mengetahui, oh pengucapannya begini, penulisannya begini. Sehingga itu dibutuhkan yang namanya mikrofon dan speaker. Google Map ini saya yakin sudah jamak ya di handphone Bapak Ibu semuanya, tetapi perbedaannya dengan Google Map yang ada di sini adalah Bapak Ibu menggunakan Google Map di modem ini tidak akan terganggu seandainya Bapak Ibu misalkan kalau menggunakan handphone dengan ada Google Map, terima WA, terima telepon, pasti mapnya akan terganggu. Ya, sedangkan kalau di sini belum sebagai handphone tetapi hanya sebagai modem, sehingga Google Map ini tidak akan terganggu. Nah, yang satu lagi yang paling penting ini adalah carousel advertising. Apa itu carousel advertising? Ini adalah advertising yang bergerak, di mana seandainya Bapak Ibu mempunyai satu
bisnis, ya, satu usaha yang ingin dipromosikan di dalam komunitas tren ini, dan kami memberikan pelayanan itu gratis kepada Bapak Ibu semua yang mempunyai usaha. Dan usaha Bapak Ibu semua saat sekarang sudah bisa dilihat sampai 10.000 mitra yang pengguna tren saat sekarang itu sudah sekitar 10.000, dan mereka bisa melihat promosi-promosi daripada usaha Bapak Ibu semua. Nah, keuntungannya apa bagi kita yang tidak mempunyai usaha? Nah, keuntungan bagi Bapak Ibu pengguna tren, pengguna modem ini bisa mendapatkan diskon khusus apabila datang ke merchant-merchant yang sudah terpapar di dalam carousel advertising. Contoh, misalkan Kalpatri, ada satu kafe yang ada di Bandung. Bapak Ibu datang ke Kalpatri, kemudian waktu pembayaran tinggal tunjukkan modemnya, Bapak Ibu akan mendapatkan spesial diskon, di mana kami selalu sudah memberikan informasi bahwa diskon dengan menggunakan tren akan lebih tinggi daripada diskon Kalpatri yang mereka bikin di secara umum. Artinya kita ini berbeda sekali diskonnya daripada yang lain-lainnya. Contoh ada dental, kemudian gultik, sate tai canting, masih banyak lagi yang ada merchant-merchant yang bergabung bersama kami. Nah, Bapak Ibu semua, dengan tadi sistem modemnya mengatasi blank spotnya, kemudian dengan bisa adanya merchant-merchant yang bisa kita mendapatkan diskon khusus, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, ini modem bagus, tetapi berapa harganya dan bagaimana caranya, atau bagaimana kita mendapatkan yang katanya di awal itu pengeluaran menjadi pemasukan. Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat ini, ya, ada tren lokal dan tren global, ya, dengan yang namanya cakupan negaranya adalah kalau lokal untuk di Indonesia bisa 5 provider, sedangkan kalau global bisa sampai 100 negara lebih dengan paket data tidak terbatas selama 1 tahun. Harganya kita mendepositkan, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan membeli tetapi mendepositkan 10 juta. Ya, mendepositkan 10 juta, di mana 10 juta tersebut sudah termasuk kuota 3 juta di dalamnya. Ini kita bicara yang lokal. Artinya kalau 3 juta untuk dalam satu kuota 1 tahun, kita bagi 12 per bulan itu adalah Rp250.000. Tetapi Rp250.000 Bapak Ibu mesti ingat bahwa di Indonesia ada 5 provider. Artinya 250.000 kita bagi 5 provider, artinya per provider itu hanya Rp50.000 per bulan, unlimited, ya. Sedangkan kalau yang global kita mendepositkan 14 juta, di mana sudah termasuk 6 juta itu adalah paket kuotanya, kita bagi 12 per bulan itu adalah 500.000, tetapi di dalamnya bisa kita gunakan sampai 1.000 provider. Ya, kita bagi 1.000 itu udah berapa rupiah, sangat kecil sekali untuk satu providernya, ya. Sehingga untuk tahun kedepannya, Bapak Ibu, tahun kedepannya bukan mendepositkan lagi 10 ataupun 14 juta, tidak. Bapak Ibu hanya membeli kuotanya saja untuk 1 tahun berikutnya, yaitu 3 juta atau 6 juta. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir saat sekarang, wow, modem ini kok harganya 10 atau 14 juta, saya yakin Bapak Ibu akan left saat sekarang ini juga dari Zoom ini. Tetapi tunggu Bapak Ibu, saya katakan ini adalah deposit. Artinya kalau kita deposit, ada kita in return-nya yang kita bisa dapatkan. Dan bahkan bisa, boleh dibilang akan kembali full modal yang awal yang kita depositkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari kacamata modem ini seharga 10 atau 14 juta, ya, dan mungkin Bapak merasa mahal, pasti akan left. Tetapi tunggu, kita lihat sampai berikutnya bagaimana kita bisa mendapatkan in return-nya, ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai masuk ke situ, bayangkan seandainya Bapak Ibu 15-20 tahun yang lalu semua provider yang ada di bawah ini mengajak Bapak Ibu menjadi mitra, ya. Saat sekarang di pandemi ini, dalam per 3 bulan, si provider-provider di bawah ini untungnya itu triliunan Bapak Ibu. Untungnya triliunan, ya, untuk bisa mendapatkan triliunan itu. Nah, seandainya kalau Bapak Ibu diajak pada saat itu 15-20 tahun mereka masuk ke Indonesia, wow, Bapak Ibu sudah menjadi seorang miliarder. Ya, namun sayangnya selama bertahun-tahun saya berlangganan dengan nomor yang
warna kuning ini sudah bertahun-tahun, sudah 15-20 tahun yang kami atau saya hanya dibuat sebagai pengguna. Setiap bulan kita mengisi kuota, tetapi kita tidak mendapatkan in return-nya atau mendapatkan bonus-bonusnya atau bahkan bisa mendapatkan gratis kuota. Tidak pernah. Kami hanya dibuat sebagai pengguna. Setuju ya Bapak Ibu sampai sini bahwa kita hanya dibuat sebagai pengguna. Nah, seandainya kami datang, Bapak Ibu mengajak sebagai mitra. Bapak Ibu adalah mitra dalam arti bersama Trend dan berarti mitra juga bersama ke semua provider yang ada. Ya, tadi saya sudah katakan, seandainya 20 tahun Bapak Ibu menjadi mitra mereka pasti sudah jadi triliunan, ya menjadi miliarder. Tapi ini ada satu kendaraan yang namanya Trend mengajak Bapak Ibu semua menjadi mitra usaha karena kami satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis untuk bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita sudah bicara dengan peluang bisnis, pasti kita bicara dengan yang namanya keuntungan atau bisa bicarakan apa yang kita dapatkan. Nah, ini yang saya mau jelaskan in return-nya apa dengan 10 ataupun 14 juta. Nah, kita ada 4 bonus Bapak Ibu semua ya. Kita ada 4 bonus. Nah, bonus ini adalah 10%. Jadi contoh misalkan si A ini adalah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini kita sistemnya adalah binari, membina dua kaki saja, satu kaki kiri dan satu kaki kanan ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mengajak yang keluarga misalkan si B ini joinnya dengan lokal seharga 10 juta ya, Bapak Ibu langsung akan mendapatkan 1 juta direct langsung masuk ke sistem akun saya di dalam sistem Trend yang bisa langsung keesokannya ditransfer masuk ke dalam rekening Bapak Ibu semuanya. Demikian juga menjoinkan dengan si C ini, ambil yang 14 juta, mereka mendepositkan dengan 14 juta, Bapak Ibu langsung mendapatkan 1,4 juta. Ini adalah bonus sponsor, bonus yang pertama Bapak Ibu semuanya. Nah, bonus yang kedua ini adalah bonus yang lebih dahsyat lagi, yang namanya bonus pasangan. Tadi awal saya sudah katakan kita binari, membina satu kaki kiri dan satu kaki kanan. Hanya 2 saja. Ya, kita menjoinkan 2 orang, yang orang kedua dan ketiga ini adalah orang terdekat saja. Ya, istri ataupun anak, ya, ataupun keluarga. Sehingga saya waktu itu menjoinkan si B dan C, ya, menjoinkan B dan C, terjadi yang namanya pairing atau pasangan, satu di kiri satu di kanan. Karena terjadi pairing dan saya joinnya dengan global, ya, karena saya joinnya dengan global, perhitungan bisnisnya itu saya langsung mendapatkan 700.000 direct langsung masuk ke saya. Nah, si B ini pun ingin melakukan hal yang sama. Dia menjoinkan 2 orang juga, ya, hanya bisa menjoinkan 2 orang karena kakinya memang cuma punya 2. Boleh lebih, tetapi bukan di kaki 2 nih. Nanti akan dibawa lagi lebih detailnya saya akan jelaskan. Nah, si B ini menjoinkan Delta dan Eco, sementara C baru menjoinkan si Fanta, si F. Terjadi pairing E dan F, terjadi satu pairing, 700.000 langsung masuk ke saya sebagai penjoin. Yang di awal adalah saya join dengan yang global. Kalaupun lokal itu bonusnya berbeda, sekitar 500.000 ya. Jadi saya pakai ilustrasi yang global. Nah, Delta ini sudah join dahulu ya Bapak Ibu semua. Pada waktu F sudah menjoin dengan sisi G, terjadi pairing. Karena apa? Delta ini menunggu, G belum muncul-muncul. Begitu Delta sudah join dan kemudian G itu pun join, terjadi pairing, masuklah 700.000. Sehingga dalam ilustrasi ini 700.000 kali 3, yaitu 2,1. Dan level bonus ini tidak terbatas. Sampai kedalaman berapapun juga akan cair yang namanya bonus pasangan. Dan bonus pasangan ini bisa menunggu Bapak Ibu semua ya. Itu adalah bonus yang kedua. Bonus yang ketiga, ini ada 2 jenis bonus royalti, yaitu bonus royalti 10% dari sponsor dan bonus royalti 10% dari bonus pasangan. Apa nih maksudnya? Nah, tadi Bapak Ibu sudah menjoinkan B dan C ya. Kemudian B ingin melakukan hal yang sama dong, dia ingin mendapatkan 1,4 juta juga ya. Dia mengajak temannya si Delta ini joinnya dengan global seharga 14 juta, langsung B mendapatkan 1,4 juta sebagai bonus sponsor. Betul ya Bapak Ibu semua? Nah, karena Anda Bapak Ibu yang mengenalkan Trend ini kepada si B, ungkapan terima kasih dari perusahaan Trend kepada Bapak Ibu semuanya, 10% apa yang diterima oleh B, Bapak Ibu akan mendapatkan, yaitu 140.000
tanpa memotong haknya si B. Jadi dari perusahaan yang akan memberikan ya, tanpa memotong haknya si B. Demikian juga contoh yang di sebelah kanan yaitu bonus pasangan 10%-nya, di mana tadi A sudah mendoainkan B dan C. C ingin melakukan hal yang sama, ingin mendapatkan bonus pairing-nya atau bonus pasangannya. Sehingga muncullah Delta dan Eko, terjadi pairing 700.000 masuk ke C. Nah, apa yang kami dapatkan atau apa yang Bapak Ibu dapatkan sebagai si A, karena A sudah mengenalkan ini kepada si C, sehingga si Alpha ini akan mendapatkan 10%-nya atau 70.000 dari perusahaan tanpa memotong haknya si C. Itu adalah bonus royalti. Bonus 1, bonus 2, bonus 3 itu adalah active income. Saya akan menjelaskan satu lagi Bapak Ibu semua yang namanya bonus residual atau bonus passive income. Ini yang dicari oleh mitra yang sudah bergabung Bapak Ibu semua. Kecil kelihatannya, 5.000 dari setiap tren lokal ataupun global di dalam kemitraan kita atau di dalam jaringan kita. 5.000 uang parkir, kecil ya, tetapi ini sangat dahsyat sekali kalau kita lihat angkanya ya. Ini adalah hitungannya dari generasi 1 sampai generasi 10. Maksudnya apa nih Pak Peter, generasi 1 sampai generasi 10? Contoh, saya menjoinkan istri saya, itu adalah generasi 1 saya. Istri saya menjoinkan sahabatnya, Ibu Meike. Ibu Meike itu adalah generasi 2 saya atau generasi generasi 1 dari istri saya, dan selanjutnya sampai 10 generasi. Syaratnya apa? Syaratnya harus sudah menjoinkan 1 di kiri dan 1 di kanan. Itu saja syaratnya. Mulai dari bonus pasangan, bonus pasangan, bonus income residualnya itu semua harus ada, minimal sudah ada 1 di kiri dan 1 di kanan. Nah, keuntungan bisnis, keuntungan bonus residual ini tidak perlu seimbang. Contoh, misalkan jalur kiri saya sudah ada 1.000, jalur kanan saya cuma 100. 1.100 kali 5.000 itu yang akan saya dapatkan setiap bulan, bukan sekali ya Bapak Ibu ya, setiap bulan ya. Karena apa? Yang berlangganan ataupun member kita atau jaringan kita yang mengambil tren lokal itu kan bayar 1 tahun untuk yang namanya kuotanya, yaitu selama 3 juta ataupun yang 6 juta. Artinya setiap bulan saya mendapatkan bonus residual kali 5.000 dari semua jaringan yang ada di bawah saya. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, visi dan misi dari satu perusahaan ini sangat jelas sekali, yaitu mengatasi yang namanya blank spot, kemudian beri internet supaya tidak terjadi blank spot. Sedangkan misinya adalah kami datang untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan menciptakan para pengusaha-pengusaha atau entrepreneur untuk bisa menjadi efek domino di dalam keluarga ataupun lingkungan kita sendiri. Itu adalah visi dan misi dari suatu perusahaan yang sangat luar biasa. The power of two, ini yang saya perlu lebih detail menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini simple, tetapi ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dari kontak WhatsApp Bapak Ibu, katakanlah mungkin 50, 100, atau 500, atau bahkan 1.000 kontak. Masa sih dalam 1 bulan, dari sekian banyaknya kontak di WhatsApp Bapak Ibu semua, bisa nggak Anda Bapak Ibu menjoinkan 2 orang saja minimum? Hanya 2 orang minimum. Boleh lebih nggak? Boleh banget Bapak Ibu. Tetapi saya minta cuma 2 ya. Seandainya di bulan pertama Bapak Ibu sudah bisa menjoinkan 2 orang. Di bulan kedua Bapak Ibu mencoba menduplikasikan 2 orang yang sudah dijoinkan melakukan hal yang sama. Setiap orang dari 2 orang tersebut menjoinkan 2 orang lagi. Sehingga di bulan kedua sudah ada 4 mitra. Kalau ini semua berjalan dengan baik selama 12 bulan dengan sistem 2-2-2-2-2 terus ke bawah, itu possible-nya itu ada 8.190 mitra. The power of two ini konektivitasnya adalah bonus pasangan. Ya, kita lihat 8.190 mitra kalau kita bagi 2 artinya berada sebelah kiri 4.000, sebelah kanan 4.000. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita kali dengan yang namanya bonus pasangan 700.000 kalau dengan global, kalau Bapak Ibu dengan lokal itu adalah kalinya 500.000, 4.000 kali 700.000 2,8 miliar. Besar atau besar? Pasti besar. Ya.
Namun kami dari Trend juga tidak terlalu bermuluk-muluk. Kita sudah menyiapkan skemanya. Seandainya berhasilnya hanya 10%, artinya masih ada 280 juta dari satu bonus yang namanya bonus pasangan. Ya, itu adalah the power of two ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lihat yang namanya bonus residual yang saya katakan 5.000 tadi. Ya, generasi 1 Bapak Ibu awalnya kan menjoinkan 2. Sekarang kita pakai angka yang simple, angka 5. Boleh nggak lebih dari 2 waktu kita joinkan? Boleh. Nah, kalau sudah angka 5 bagaimana menjoinkannya? Ya, di bawah daripada 2 kaki tadi kita bisa masukkan, itu adalah sebagai direct sponsor kita. Sehingga saya pakai angka 5 di sini ya. Di generasi 1, dalam satu generasi Bapak Ibu menjoinkan 5 orang. 5 orang kalau kita kali 5.000 berarti 25.000 per bulan. Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu agak bingung dengan kata-kata generasi. Saya ganti yang paling simpel. Generasi ini Bapak Ibu bisa ganti bulan, ya minggu atau bulan, saya ganti tahun. Di tahun pertama Bapak Ibu dari 1.000 kontak yang sudah ada, 5 orang saja Bapak Ibu joinkan. Di tahun pertama kita saat pakai yang paling panjang ya. Tahun pertama 5 orang. Tahun kedua itu akan terjadi duplikasi. 5 orang tersebut kita minta mereka menjoinkan 5 sehingga terjadi duplikasi 25 orang. Saya belum membahas sampai 10 tahun. Kita lihat sampai di tahun ke-6 atau generasi ke-6. Ya, kalau Bapak Ibu jumlahkan angka ini semua, itu adalah 20.000. Kalau kita gali 5.000, itu totalnya 100 juta per bulan. Bapak Ibu semua, 100 juta per bulan compare dengan awal kita mendepositokan 10 atau 14 juta. Balik nggak 10 atau 14 juta? Balik Bapak Ibu, balik. Banyak di sini yang buka, ini belum 1 tahun perusahaan ini, banyak yang dalam waktu 3 bulan itu sudah balik semua. Ya, maksimal 3 bulan. Ada yang mungkin 2 minggu, 3 minggu sudah kembali modalnya. Nah, saya lanjutkan. Katakanlah sampai di 10 generasi atau tahun ke-10. Total mitranya itu adalah 12 juta. Ya, 12 juta mitra. Kalau angka-angka ini semua berjalan dengan baik, 12 juta mitra. Ingat di awal, 200 juta kita itu adalah pengguna internet. Artinya 12 juta ini baru 6%. 6% dari penduduk Indonesia 200 juta. Seandainya kalau ini berjalan dengan baik, kali 5.000, income Bapak Ibu 61 miliar per bulan. Muluk nggak? Possible nggak? Possible. Tetapi mungkin Bapak Ibu bertanya, aduh Pak Peter, ini terlalu muluk. Siap. Kita sudah siapkan dengan yang namanya possible berhasilnya hanya 1%. Ya, hanya 1%. Artinya Bapak Ibu masih mendapatkan 610 juta per bulan. Hanya tingkat keberhasilannya 1% selama 10 generasi. Ya, jadi ini adalah potensi bonus keuntungan daripada bonus residual. Nah, bagaimana kalau kita mau menjalankan ini? Layaknya kita masuk dalam satu perusahaan, kita mempunyai ada satu standar bagaimana kita untuk mencapai sukses. Ya, begitu Bapak Ibu bergabung akan mendapatkan buku panduan ini. Bapak Ibu hanya menulis nama dari sekian ratus atau sekian ribu dari kontak WhatsApp Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu hanya mengundang di dalam Zoom seperti malam ini yang Bapak Ibu diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua. Yang melakukan presentasi siapa? Kita tim kerja, bukan Bapak Ibu. Ya, nanti satu saat Bapak Ibu kalau sudah bisa memahami dan masuk ke dalam tim kerja, bisa sebagai presenter ya. Nah, setelah masuk dalam presentasi, kemudian kita tinggal menindaklanjuti dan masuk ke dalam sistem. Jadi ini adalah 6 langkah untuk menjalankannya. Tugas Bapak Ibu hanya sampai di nomor 3, yaitu membaca buku, menulis, dan mengundangnya untuk bisa bergabung dalam acara Zoom seperti malam ini. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi saya seorang tour leader, saya bekerja mendapatkan uangnya itu kalau sudah membawa tour. Apalagi dengan pandemi kemarin, sudah 2 tahun ini saya mendekam di rumah. Paspor saya aja sudah hampir budukan ya, karena tidak pernah dipakai paspornya. Sehingga kalau tidak bekerja, tidak ada income. Itu yang terjadi seperti yang di baju kuning. Warren Buffett mengatakan salah satu seorang sukses yang cukup sukses di dunia mengatakan jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai, mohon maaf, sampai meninggal.
Sehingga saya ingin merubah dari yang kuning ingin menjadi yang baju biru. Tapi bukan semata-mata yang baju biru ini tidur langsung bisa mendapatkan duit. Dia bekerja dahulu dengan mengatur yang namanya sistem jaringan atau passive income-nya. Nah, itu yang tadi berkonektivitasnya dengan yang namanya residual income yang tadi 5.000, Bapak Ibu semuanya. Ya, cukup dahsyat ini. Warren Buffett mengatakan seperti ini cukup mengena saya sebagai seorang tour leader. Nah, Bapak Ibu, bagi yang pertama kali bergabung di sini nantinya, apabila bisa menjoinkan sampai 5 orang sekaligus dalam tren global, akan mendapatkan tambahan bonus voucher sampai di awal Januari, yaitu di 3 Januari sebesar 500.000 akan masuk ke dalam tren cash yang bisa dipakai untuk sebagai top up pengisian kuota untuk di tahun berikutnya. Caranya bagaimana nanti bisa tanya ke pengundang Bapak Ibu semua. Nah, kita juga ada program berikutnya. Ya, program berikutnya adalah Bapak Ibu kalau mencapai satu peringkat yaitu konsultan sampai di 3 Januari akan mendapatkan yang namanya LM ya, logam mulia ya, seberat 1 gram. Yang itu nanti bisa tanyakan kepada pengundangnya bagaimana untuk mencapai new consultant. Nah, ini bonus berikutnya Bapak Ibu semua. Perusahaan kami ini masih baru ya. Soft launching itu adalah di 3 Maret 2021. Jadi belum grand launching dan belum 1 tahun. Baru sekitar 8 bulan Bapak Ibu semua. Tetapi kita sudah menyiapkan, ini adalah trip yang kedua. Trip yang pertama itu sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, sekitar bulan November itu perjalanan menuju ke Turki sudah dilaksanakan sekitar 90 mitra yang sudah berjalan menuju ke Turki. Kita sedang menyiapkan perjalanan yang kedua yaitu ke Spanyol di bulan Mei ya, untuk mencapai peringkatnya di peringkat manajer ataupun peringkat manajer berturut-turut mendapatkan 2 tiket. Detailnya nanti bisa menanyakan kepada pengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, legal nggak ini ya? Sama Bapak Ibu, awal pun saya bertanya kepada pengundang saya, ini sah nggak sih untuk menjalankan, jangan-jangan aneh-aneh ya. Tetapi legalitasnya perusahaan ini setelah saya mengikuti, perusahaan ini telah menyiapkan legalitasnya sebelum soft launching. Tadi saya katakan soft launchingnya di Maret 2021. Sedangkan kita sudah tergabung dengan AP2LI, legalitasnya itu mulai dari Desember. Ya, artinya legalitasnya dari Desember sudah disiapkan, baru terjadi yang namanya soft launching di bulan Maret. Kita sudah tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, dan sebelah kanan ini adalah dari Dirjen Perdagangan. Sangat jelas sekali tren lokal dan tren global. Nomor itunya pun juga sudah tertulis dengan jelas. Tinggal Bapak Ibu foto di sini dari QR code-nya, Bapak bisa capture dan bisa scan, akan keluar seperti legalitas yang ada di sini, sehingga sangat legal sekali untuk kita sudah dapatkan ini. Dan ini Bapak Ibu merupakan satu kebanggaan kita semua. Oktober kemarin kita mendapatkan penghargaan rekor muri Indonesia, bahkan muri dunia. Apa yang kita dapatkan dari rekor murinya itu yaitu penghargaan penjualan langsung pertama yang memasarkan modem internet, Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita tergabung sudah menerima yang namanya rekor muri dunia. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, rekor muri dunia itu adalah Guinness Book of Record ya. Kita sudah masuk di situ. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi kita bahwa belum 1 tahun, belum grand launching kita sudah mendapat penghargaan ini. Nah, Bapak Ibu semua, Anda memulai hari ini, Bapak Ibu akan bekerja di bawah tim kerja. Ya, begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu akan berada di bawah tim kerja, dan bisa jadi dalam minggu-minggu depan, bulan-bulan depan, bisa terjadi Bapak Ibu sudah menjoinkan 2 orang. Nah, 2 orang itu kita tidak pernah tahu. Dia bisa mendapatkan berapa orang lagi, sebelah kanan berapa orang lagi, sehingga bisa ratusan atau jutaan mitra yang ada di bawah Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu kalau mau menunda tidak masalah, karena kami tetap selalu ada untuk memberikan informasi berita baik ini dari sistem modemnya yang memang itu adalah kendaraan kita, dan juga dari sistem bonusnya ya, dari sistem mendapatkan bonus-bonusnya. Sehingga kalau Bapak Ibu mau menunda tidak masalah, tim kerja selalu bekerja, dan bisa jadi ratusan atau jutaan mitra bergabung, kemudian baru Bapak Ibu datang kepada pengundang Bapak Ibu di 3 bulan berikutnya.
Pak, saya mau join, boleh saja, tetapi sayang di atasnya sudah ratusan atau ribuan. Nah, Bu Rusmina dan semua Bapak Ibu semua di sini, saya izin, saya masih siapkan ada 1 atau 2 slide lagi yang sekedar untuk penguatan Bapak Ibu semuanya, ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini. Ya, saya ingin masuk ke dalam beberapa tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu ingat dengan yang namanya satu gadget yang namanya BlackBerry, ya. Apa yang terjadi dengan BlackBerry, ya? Pada saat BlackBerry masuk, ada 3 orang yang saat itu berpikir untuk melakukan dengan yang berpindah dari yang biasa, telepon biasa ke BlackBerry, ya. Tipe orang pertama adalah tipe pengguna. Tipe pengguna itu apa? Tipe pengguna adalah menunggu. Oh, sudah banyak belum yang pakai BlackBerry? Wah, kalau belum, saya belum pakai nih. Takut deh, takutnya nanti begini begitu. Tetapi kemudian baru membeli karena ikut-ikutan, karena setiap kali orang bertanya, PIN BB kamu berapa? Ya, baru dia mulai menggunakan BB. Itu adalah tipe orang yang pertama. Tipe orang kedua adalah pedagang. Ya, pedagang pada saat itu didatangi oleh salesnya daripada BlackBerry, mau nggak sebagai distributornya. Dia menolak, aduh mahal banget BB itu, pada saat itu sekitar 7-8 juta. Sementara saya jualannya saat sekarang dengan HP yang biasa saja, cuman bisa SMS dan telepon, 2 jutaan sudah cukup laku. Namun ternyata booming, ya, ternyata booming dan dia ingin menjadi distributornya, tapi sudah terlambat, sudah banyak distributor-distributor. Itu adalah tipe pedagang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua sebagai tipe pengusaha. Ya, apa tipe pengusaha? Karena tadi sudah dijelaskan misinya adalah kita sebagai entrepreneur. Pengusaha itu adalah menyiapkan jalur distributor sebelum suatu produk itu booming, dan saat sekarang pengguna tren itu sudah sampai 10.000 pengguna. Artinya masih kecil dibandingkan 200 juta yang pengguna internet saat sekarang. Nah, tergantung Bapak Ibu mau jadi pengguna, mau jadi pedagang, atau menjadi pengusaha. Kami datang di sini bukan jualan modem. Kami datang di sini untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk menjadi pengusaha. Kita berusaha sebagai pengusaha internet dengan kendaraannya modem yang tidak ada di luaran yang sama, tanpa SIM card, dan bisa auto switch ke semua operator. Sehingga Bapak Ibu semua, apakah tren ini akan jangka panjang? Pertanyaannya adalah itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya yang baru pertama kali, apakah tren ini akan jangka panjang? Saya balik bertanya kepada Bapak Ibu semua. Oke, kalau perusahaan ini akan jangka panjang dan booming, bagaimana? Saya balik bertanya kepada Bapak Ibu semua yang menanyakan apakah tren akan jangka panjang. Sehingga 2 pertanyaan itu mempunyai jawaban yang sama, yaitu apa? Tidak ada yang tahu. Ya, apakah ini akan panjang ataupun akan booming? Tidak ada yang tahu. Tetapi satu yang saya mau jelaskan, bahwa saya percaya orang yang memulai dahulu dan berani ambil risiko ya, untuk menjalankan ini, ya, menjalankan ini semuanya, dan kita akan boleh dibilang profit lebih besar dibandingkan kalau kita menunggu semuanya siap dan kita bermain dengan aman. Dan terakhir, saya mengajak Bapak Ibu semua, terutama yang baru bergabung pada malam hari ini, segera bergabung bersama Tren, percaya kepada pengundang Bapak Ibu semua, dan selalu selamat bergabung bersama kita. Demikian yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ini pemaparan ini membuka Bapak Ibu, membuka wawasan Ibu. Ayo kita jadi pengusaha di bidang internet. Demikian Ibu Rusmina, saya kembalikan kepada Ibu Rusmina, MC yang sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Peter-nyo atas sharingnya pada malam hari ini ya, luar biasa. Yuk teman-teman kita oplos ya buat Pak Peter-nyo yang luar biasa malam hari ini, pemaparannya ya sangat dari produknya sehingga 4 peluang bonus ya yang luar biasa. Bonus direct, bonus bonus pasangan, bonus royalti, dan yang paling luar biasa adalah bonus residual kita ya, passive income. Terima kasih Pak Peter-nyo. Nanti Pak Peter-nyo, teman-teman kita bertanya, Pak Peter-nyo tetap siap ya untuk menjawab. Siap. Ya, tetap siap dulu ya Pak Peter-nyo. Terima kasih. Baik. Ya. Teman-teman yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Peter-nyo, sekiranya teman-teman masih ada nih yang masih belum jelas ya Pak, teman-teman bisa bertanya nanti dengan format di kolom chat ya, bisa dicatat, atau mau bertanya secara langsung
teman-teman bisa raise hand ya, bisa buka kameranya, juga bisa mikrofonnya. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ya, sesi yang kedua ini tidak kalah pentingnya ya. Sesi yang kedua ini adalah sharing seseorang yang telah menjalankan bisnis ini juga ya, yang merasakan peluang bisnisnya, yang tentu sudah mendapatkan sumber income dari bisnis tren, dan kedua sudah merasakan kekuatan produk tren seperti apa ya. Beliau adalah seseorang yang luar biasa ya, yang berdomisili di Solo, tapi kantor beliau berpusat di Jakarta ya. Latar belakang beliau adalah marketing manager BUMN Property dan konsultan properti ya. Siapa beliau? Tidak berlama-lama, mari saya panggilkan Pak Miko. Selamat malam Pak Miko. Pak Miko, selamat malam. Mic-nya masih ketutup Pak Miko. Pak Miko. Iya, apa Pak Miko di kereta api ya? Biasa Pak Miko pulang dari Jakarta ke Solo naik kereta api nih Pak Peter. Ya? Sudah ada, Bu, silakan. Pak Miko. Iya. Pak Miko bisa dimonitor? Mikrofonnya masih di mute, mic-nya masih di mute. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Mikrofonnya masih di mute, Pak. Oh, oke. Kayaknya lagi ada masalah, Bu. Silakan, Bu. Mungkin kita minta bantuan yang lain deh, Bu. Oke, Pak Peter. Tes. Seperti yang Pak. Ini udah. Tes. Oke. Silakan. Oke, selamat malam Pak Miko. Malam. Iya, assalamualaikum Tadi warahmatullahi saya coba wabarakatuh. Pak Miko, apa ada di Solo atau Jakarta ini? Saya udah di Solo lagi. Oh, lagi di Solo. Oke, Pak Miko ya. Seperti Pak Miko? Ya. Ya, bisa mendengar suara saya? Silakan Pak Miko. Mungkin lagi ada kendala nih karena lagi di jalan ini. Jelas, Bro. Ya, baiklah teman-teman ya, seperti Pak Oh iya, Pak Miko. Pak Miko? Silakan, Baik. Pak. Iya. Pak Miko, bisa mendengar suara saya, Pak? Jelas, Bros. Oke, terima kasih Pak Miko. Iya, Pak Miko kan sudah memakai produk tren nih, ya. Di tengah kesibukan Pak Miko sebagai konsultan properti dan manajer di sebuah properti BUMN loh Pak ya. Nah, kenapa sih seorang Pak Miko tetap mengambil peluang bisnisnya? Saya tanya dulu peluang bisnisnya ya. Kenapa sih Bapak tetap mengambil peluang bisnis ini Pak? Peluang bisnis dari tren. Oke. Baik, Bros. Jadi saya sejak 2004 sudah bergabung di BUMN. Jadi sudah 17 tahun berkarya di BUMN dan kurang lebih 11 tahun lagi saya akan memasuki masa purna tugas. Nah, seperti yang tadi dijelaskan Pak Peter Nyo, untuk income 6 miliar apalagi 60 miliar itu sangat tidak mungkin. Tapi kalau 600 juta itu kami bisa capai. Tapi begitu pensiun selesai Bu, itu nggak bisa diwariskan. Tapi bisnis ini dengan angka segitu minimal saya bisa wariskan untuk keturunan atau putra saya. Gitu Bros. Ya. Kalau Pak Miko di BUMN ya memang bisa mendapatkan income, tapi yang seperti Pak Peternya tadi dijelaskan, income-nya itu seperti yang di baju kuning ya Pak ya, bukan yang di baju biru. Ya. Bekerja dulu Ya, baru mendapatkan betul, income betul. ya.
dan tidak bisa diwariskan ya. Kalau di sini kita sudah memulai sekarang terjadi sesuatu dengan kita, anak kita bisa mengambil posisi yang sama telah kita lakukan. Seperti itu Pak Miko ya. Kalau di BUMN mungkin putra Pak Miko tidak bisa menggantikan posisi Pak Miko ya. Seperti itu ya Pak ya. Inilah keunggulan ya sebuah bisnis network ya Pak ya. Luar biasa. Ya. Nah, kalau dari sesi bisnisnya Pak Miko ingin mewariskan dengan apa yang telah Pak Miko mulai, tidak istilah saya downgrade turun ke bawah lagi, tapi sesuai dengan posisi yang Pak Miko akhirnya nanti dapat pencapaian. Nah, kalau untuk produknya sendiri apa yang Pak Miko rasakan? Produk tren. Nah, Bapak ini kan pulang pergi nih Jakarta, Solo, saya tahu persis. Nah, pasti perjalanan biasa menggunakan kereta api atau menggunakan pesawat. Nah, ini kan pasti memakan waktu ya dalam rutinitas Bapak. Ya. Mungkin dengan tren Bapak pasti merasa terbantu. Nah, seperti apa terbantunya Pak Miko? Silakan. Baik Bu Ros. Jadi pertama saya ditawarkan mitra tren saya Pak Peter Hadi itu di Bandung. Saya ketemu di Bandung. Nah, wilayah kerja saya itu Solo, Jogja, Cilacap, Purwokerto, jadi Jawa Tengah bagian selatan. Nah, pada saat perjalanan tersebut, saya sering juga Zoom meeting dengan kantor pusat tuh. Artinya kadang terjadi di blank spot atau lack of connection. Nah, itu terbantu sama modem internet. Itu Bu. Nah, contohnya waktu minggu kemarin saya ke Jakarta ketemu Pak Peter Nyong. Terus Jumat Sabtu saya ke Bandung. Minggu saya ke Solo. Senin Selasa ke Jogja. Rabu tadi ke Sragen. Nah, itu aktivitas itu terbantu sama modem tren yang memang saya mobile, Bu. Saya mobile. Ya, berarti sangat membantu sekali ya Pak Miko ya dengan adanya produk tren ya Pak Miko ya. Betul. Iya, terima kasih Pak Miko untuk sharingnya pada malam hari ini ya. Yang luar biasa, yang mana tren ini memberikan satu solusi bagi teman-teman yang sangat sibuk ya dengan perjalanan antara kantor dan rumah tinggal ya. Jadi bisa tetap menjalankan bisnisnya walaupun di perjalanan, karena kita tahu dengan tren ini anti blind spot ya. Walaupun kita di kereta api kita tidak akan mengalami yang namanya no signal ya. Oke Pak Miko, terima kasih atas sharingnya pada malam hari ini. Ya. Bagi teman-teman yang selamat malam Pak Miko. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ya silakan ya. Bisa bertanya secara langsung, bisa raise hand ya, buka kamera dan mic-nya ya bisa dibuka. Dan untuk teman-teman misalnya nih yang masih nggak mau bertanya secara langsung, bisa di kolom chatnya ya, bisa ditulis ya. Apa sih keuntungan selain produknya yang luar biasa, dari income-nya itu seperti apa, dan bagaimana teknik menjalankan bisnisnya seperti apa, teman-teman bisa bertanya seluas-luasnya dan kami sini siap untuk membantu menjawabnya ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya seperti tadi yang kurang jelas atau apa, kita bertanya di sini ya. Itu ada yang pertanyaan Bu di itu Bu. Ya, Pak Miko, kenapa internetnya kurang jelas ya? Nah, ini yang bisa jawabnya kali Pak Miko nih. Apa Pak Miko menggunakan internet di rumah? Iya. Kita tahu beberapa hari ini ya di Indonesia curah hujan cukup tinggi, terutama kami di Kota Bali ya, kemarin hampir 24 jam deh curah hujan yang cukup tinggi ya, di mana terjadi beberapa signal yang lemot seperti itu. Tapi untuk tren sendiri tetap jalan ya. Pak Budi sendiri menggunakan internet di rumah, beliau connecting sama kita ada miss gitu. Ternyata memang internet rumah bermasalah
Ya mungkin curah hujan ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Miko pada malam hari ini. Tadi saya juga sempat hampir terpental di ruang Zoom karena saya juga menggunakan internet dari rumah gitu. Tapi cepat-cepat saya ganti dengan modem karena modem saya tadi lagi dicas seperti itu. Ya. Ya. Pak Miko. Kalau teman-teman tidak ada bertanya di ruang ini, di ruang Zoom meeting, kita bisa ke breakout room ya, ke breakout room sesuai dengan undangan teman-teman ya. Nanti di mitra pengundang teman-teman bisa menginfokan para undangannya masuk ke ruang breakout room yang mana ya. Misalnya di sini ada ruang Pak Budi Wicaksana, Pak Peter-nyo, Dokter Gigi atau Dokter Gigi Samuel Pangestu, ada juga ke ruang Bu Berna ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke ruang breakout room sesuai dengan undangannya. Ada pertanyaan Bu di kolom chat Bu. Gimana Pak? Di kolom chat ada pertanyaan, sebentar saya lihat. Selamat malam Pak Peter-nyo, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau tanya, berapa radius maksimum capaian jaringan tren ini Pak Peter? Silakan Pak Peter-nya, mohon dibantu untuk menjawab Pak Peter. Oke, selamat malam Pak Bapak atau Ibu Faber Nadeak ya. Salam kenal ya. Apakah Bapak ada bisa buka mic-nya Pak? Kita bisa ngobrol sebentar. Sebelum saya menjawab Pak Faber atau Ibu Faber, silakan. Saya ingin tahu Bapak atau Ibu itu diundang oleh siapa? Silakan Pak, Pak Faber ya. Bapak atau Bapak Faber diundang oleh siapa? Saya boleh tahu Pak? Saya sudah unmute dari sini, silakan Pak. Dibuka mikrofonnya, kita ngobrol-ngobrol sambil saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Beliau baru masuk tadi, Pak. Oh, oke. Oke, berarti sudah dari undangan Pak Sudirman ya? Oke. Baik, jadi begini Pak. Ya, jadi untuk berapa radiusnya dari modem ke gadget kita itu sekitar 20 sampai 25 meter. Itu adalah dari modem kita ke gadget ya, ke handphone, ke TV segala macam itu bisa sampai maksimum 25 meter. Contoh kayak saya taruh modem saya di lantai 1 bisa nangkep sampai ke lantai 2. Tapi 25 meter itu adalah open air. Tapi kalau terlalu banyak sekat-sekatnya mungkin tidak sampai 25 meter. Itu adalah jawaban kalau Bapak Ibu menanyakan radius jaringan dari modem ke gadget. Tetapi pasti juga mungkin Bapak Ibu bertanya, jaringan dari modem ini ke BTS-nya itu berapa jauh? Setiap BTS mempunyai kapasitas masing-masing. Ada yang BTS-nya itu radiusnya 20 km sampai 80 km, tergantung. Kita tidak pernah tahu BTS ini dia radiusnya 20, 30 km, 50 km atau 80 km. Jadi bisa jadi posisi saya di sini dengan radius 30-50 km itu baru ada BTS lagi nangkap dengan sinyal daripada BTS tersebut ke dalam modem kita, itu possible. Jadi tergantung daripada setiap daripada BTS-nya tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Faber ya mengenai radiusnya. Dua jenis radius tadi saya sudah jelaskan. Dari modem ke gadget 25 meter, antara 20 sampai 25 meter. Dari modem ke BTS tergantung BTS-nya antara 20 sampai 80 km radiusnya. Terjawab ya Pak ya? Mudah-mudahan ya Pak ya. Baik. Oke, ada lagi mau yang ditanyakan? Silakan Bu Rusmina, saya kembalikan kepada Ibu. Bu Ros, saya bisa bantu jawab. Silakan Pak Miko. Mic-nya masih tertutup Bu Ros. Baik. Oke, maaf. Tadi ya, pertanyaannya dari Pak siapa? Pak Faber. Ya Bu, dari jam 5 tadi di Solo ini hujan deras. Tadi sepanjang jalan saya masih dapat 4G. Ya. Ini saya sekarang di JIH Solo, lantai 5, rumah sakit. Ini dapat 3G, 4G. Jadi memang sinyalnya nggak stabil. Tapi dengan tren, saya perhatiin
ya sekeliling saya nggak bisa koneksi, tapi saya masih bisa koneksi sama tren. Jadi masih lebih stabil tren gitu. Kurang lebih gitu Bu Ros, Pak Peter Nyo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Miko. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Ini masih ada satu, sebentar saya lihat. Oh ya, ucapan terima kasih. Oke. Baiklah teman-teman, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk ke ruang breakout room ya, sesuai dengan undangan kita. Untuk undangan saya, Bu Silvi bisa masuk ke ruangan Bapak Yudi Tantra atau Budi Wicaksana ya. Bu Silvi ini tadi cerita sama saya teman-teman ya. Saat ini curah hujan kita tahu ya tinggi. Nah, kebetulan punya rekan kerja di Papua sana yang bekerja di bidang internet. Nah, akhirnya internetnya suka blank spot. Nah, solusinya ada di Tren ya. Jadi sehingga Bu Silvi bisa hadir di ruangan ini malam hari ini. Oke, Pak Peternya saya ucapkan terima kasih. Itu ada Dr. Sam mungkin ada terakhir mau. Malam ini. Ya, sehat-sehat selalu sampai ketemu nanti kita di Bali. Ya. Ada Dr. Sam, silakan. Ya, buat Pak Miko, terima kasih atas sharingnya ya. Saya tahu tadi mungkin kita gangguan cuaca, curah hujan yang memang cukup tinggi beberapa 1 minggu terakhir ini terutamanya ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada mentor-mentor saya, Bapak Budi Wicaksana, Bapak Yudi Tantra, Pak Petrus, dan Dr. Sam ya. Terima kasih untuk semua tim player pada malam hari ini sehingga acara kita berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat malam. Mari kita ke ruang breakout room kita masing-masing sesuai dengan undangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Undangan saya Ibu Meike, silakan bisa masuk ke breakout room dan kita. Selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Miko. Berikutnya Ibu Bernadetta nggak ada. Iya Pak Simarmata, Bu Deta nggak ada, jadi gabung di Dr. Sam. Tadi pesannya Bu Deta begitu. Iya. Oke, siap. Atur lagi tuh. Selamat malam semuanya. Malam. Pak Bu. Peternya suara saya jelas nggak Pak? Jelas, sekarang jelas Pak. Tadi mungkin karena Bapak bergerak dan kondisi hujan paham sekali, tapi sekarang udah jelas Pak. Thank you Pak. Oke. Ya. Saya tadi rada ini juga, takutnya pas saya mau ngomong koneksinya. Karena mungkin Bapak juga itu Pak mic-nya 2, jadi sehingga agak itu Pak feedback. Jadi mungkin satu mic-nya menggema gitu. Jadi tadi matiin. Saya buka handphone, terus saya pindah ke laptop. Ya, oke. Pak, di hostnya masih di unmute. Oke, ya, baik. Selamat malam. Di sini ada yang baru. Di sini saya lihat ada Ibu Meike Lolong, kemudian Ibu Mbak Alfi ya. Mbak Alfi dari mana nih? Kupang kah atau dari mana nih? Mic-nya masih di unmute Mbak Alfi. Masih di, ya. Di Tangerang Pak. Oh Tangerang, ya. Selamat malam, kemudian juga ada Pak Firdaus, Bu Nining, Pak Alexander, semuanya. Bu Meike, selamat malam. Bu Meike, terima kasih. Selamat malam, Pak Vito. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Meike. Ya. Makasih undangannya. Ya, Bu Meike. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nanti dari Bu Meike, kemudian Pak Alfi ya. Silakan. Mungkin Bu Meike ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu. Tadi saya udah tanya tuh ya tentang signal, signal itu. Karena kan kita masalahnya signal sih ya. Betul. Jadi itu tergantung provider ya signalnya, bukan tergantung tren. Gini, jadi tergantung daripada BTS ya. Jadi kita kan ini konektivitasnya adalah ke BTS, sehingga kalau terjadi masalah dari BTS, otomatis ya tren tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga dia akan cari auto switch. Ya, seperti tadi Pak Miko yang sedang alami itu adalah mungkin dia lagi perjalanan dan sekarang sudah stationer di posisi di rumah sakit ya, karena tadi di infonya adalah di rumah sakit karena dia bergerak dan kondisi hujan, bisa terjadi BTS yang saat itu terkonek di tren itu mengalami kendala, sehingga harusnya itu adalah dia auto switch. Kalau lihat daripada BTS tersebut itu tidak kurang bagus, dia harusnya bisa secara otomatis auto switch ya. Tetapi
dengan kondisi seperti dengan hujan ya, kita nggak pernah tahu ya Bu Meika ya dengan kondisi itu, tapi bisa secara manual kita bisa melakukan yang namanya optimize jaringan. Tadi mungkin karena Pak Miko sambil komunikasi memberikan penjelasan, sebenarnya ada manualnya, tinggal klik di sini ada optimize jaringan, dia langsung otomatis cari yang kita perintahkan. Ya, jadi begitu Bu Meika, sistemnya adalah seperti itu Bu Meika. Nah, apakah bisa lihat modemnya seperti apa? Seperti ini Bu, modemnya. Oh, ya. Itu seperti handphone ya? Ya, seperti handphone, kemudian touchscreen, ya, kemudian sistemnya touchscreen semuanya, dan ada aplikasi-aplikasinya. Bedanya tidak bisa sebagai handphone, itu aja Bu Meika. Iya, iya. Dan modem, ini ya? dia modem WiFi bisa connect 10 device. Nah, tadi mungkin waktu Bu Meika dan Mbak Alfi mendengarkan presentasi saya kan tadi awalnya menggunakan 3 kartu Bu Meika. Ya, saya menggunakan 3 kartu, satu kartu itu sekitar 100 sampai 150. Artinya kalau 3 kartu berarti sekitar 450 ya Bu ya per bulan untuk 3 kartu, tapi 3 provider. Nah, pada waktu awal tahun saya dikenalkan dengan modem ini, saya tutup 2 kartu saya. Artinya 300.000 saya sudah tutup, saya pindahkan ke sini, satu sebagai backup saja. Ya, yang Telkomsel sebagai backup, tetapi Excel dan Indosat saya hanya bayar yang langganan bulanan yang cuma 25.000, tetapi kuotanya saya tidak aktifkan karena nomornya saya masih perlu ya Bu Meika untuk urusan bank, kita terima SMS. Nah, 300.000 itu saya pindahkan ke sistem ini Bu Meika. Saya pindahkan sini, saya bayar, istilahnya bayar di awal. Tetapi selain saya bayar di awal, saya juga bisa mendapatkan keuntungan daripada sistem bisnisnya yang tadi saya jelaskan. Ya, sistem bisnisnya itu yang bisa kita referensikan, dalam arti gini, seperti Ibu Meika mungkin banyak kenalan yang mungkin berada di daerah-daerah, ya, mereka bisa menggunakan modem ini dan Ibu bisa mereferensikan, dan itu sudah bisa mendapatkan istilahnya bonus sponsornya dan serta bonus-bonus lainnya Bu. Jadi itu Bu yang sistemnya seperti itu Bu. Satu lagi saya mau tanya, kalau modemnya hilang gimana? Kita belinya berapa atau? Jadi modem ini itu ada 2 sistem asuransi. Yang asuransi dari pabrik, dari perusahaan, itu adalah asuransi pabrik. Mengcovernya apa? Apabila sinyal tidak nyala, modemnya tiba-tiba mati karena baterainya, jadi karena kerusakan teknis dari modem ini, itu Bu Meika tinggal bawa ke service center yang ada di beberapa kota besar di Jakarta, banyak sekali, Karawaci ada, di Roxy ada. Bawa ke service center, kasihkan modem ini, mereka akan mengecek dan diganti baru Bu, bukan diperbaiki. Ini ada diganti baru, itu yang pertama. Yang kedua, kami memberikan opsi, begitu setelah bergabung, itu menambahkan 2,5% dari yang kita joinkan. Misalkan kita bergabungnya di lokal, 10 juta ditambah 2,5%, artinya 250, itu ada asuransi all risk. Artinya karena kesalahan kita, misalkan jatuh, masuk ke got, kecemplung, kaca pecah, bahkan misalkan kecopetan atau hilang karena dijamret dan lain-lain, tinggal lapor ke kantor polisi dengan lapor hilang, kemudian klaim ke kantor ke service centernya, dan kita akan diganti baru hanya membayar 10% dari modal awal. Jadi karena kesalahan kita, cover asuransi menggantikan 90%, 10%-nya kita bayar, yaitu 1 juta, kita akan mendapatkan modem yang baru dengan IMEI yang berbeda, karena ini semuanya by IMEI ya, ada nomor IMEI-nya Bu Meika ya. Jadi itu sistemnya seperti itu Bu Meika. Ya, kasih. Iya. Dan saya selama mulai dari Februari ini gabung sampai sekarang itu cuma sekali saja saya klaim ke service center karena ada problem daripada baterai, bukan dari sinyal, tapi baterainya itu cepat habis ya, sehingga saya harus klaim dan itu diganti baru. Produk ini bukan produk dari luar negeri Bu Meika dan Bu Alfi ya. Ini adalah produk dari Indonesia. Pabriknya itu ada di PT Panggung yang ada di Sidoarjo.
PT Panggung adalah yang membangun atau mendistribusi, membuat seperti kayak Huawei, kemudian TV-TV dan lain alat elektronik sebagian besar di Indonesia itu dirakitnya di PT Panggung yang ada di Sidoarjo. Jadi ini karena TKDN-nya kandungannya lebih dari 30%, yaitu 33,04%, sehingga boleh kami katakan ini adalah produk bangsa Indonesia, produk Indonesia, Bu Mika dan Mbak Alfi. Begitu, Bu. Bangga buatan Indonesia. Sangat bangga, Bu. Sangat bangga sekali. Nah, kemarin kan teman-teman dari Mitra Trend yang mendapatkan award untuk ke Turki, banyak teman-teman dari orang-orang Turki itu menanyakan, ini apa? Karena semua ada 90 orang menggunakan Trend. Di Kapadokia semua menggunakan Trend. Warna cuman warna merah dan warna kuning, taruh di meja. Orang Turki itu menanyakan ini. Bahkan mereka ingin bergabung karena tidak ada yang bisa mengcover sampai 1000 provider atau sampai ke 109 negara. Jadi kita cukup bangga ya Bu ya, kemarin Trend itu berada di Turki dan ini sudah mulai berkembang sampai ke beberapa negara lain. Sehingga possible sekali mungkin Ibu Mika punya mitra yang di luar daripada Indonesia selama dia punya account di Indonesia dan bisa melakukan bisnis ini. Ya, tak sayang tadi tidak ada satu captain ya, ada satu captain yang memang tugasnya di Saudi Arabia. Dia menjalankan bisnis ini dari Saudi Arabia. Ya, karena dia seorang captain yang berada di offshore di Saudi Arabia, menjalankan bisnis dari Saudi Arabia. Jadi ini bisa dijalankan bisnis ini dari manapun juga dengan kita bisa mengundang siapapun juga asal mempunyai rekening Indonesia untuk mentransfer sistem bonusnya, Bu Mika. Oke, terima kasih Pak Peter. Ya, sama-sama Bu Mika. Mbak Alfi, silakan kalau ada yang mau ditanya dari Tangerang ya, tetangga dengan saya nih Mbak Alfi nih ya, saya juga di Tangerang nih, saya di Gading Serpong nih. Oh, Oke, Mas. Diundang oleh siapa ya kalau saya boleh tahu? Siapa? Dengan Paul. Oh, Paul, Pak Paul. Dengan Pak Paul. Oke, baik. Silakan kalau mau ya. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, Pak Fuksen, selamat malam Pak Fuksen yang sudah baru bermitra berapa hari yang lalu. Ini mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin undangannya ada join atau bagaimana Pak Fuksen? Silakan Pak Fuksen. Belum, tadi saya kontak belum dijawab. Oke, nggak apa-apa Pak. Nanti tinggal cek lagi besok bagaimana, apakah dengan mengikuti TOP. Biasanya banyak orang yang mengikuti Zoom malam itu selalu kendala dengan sinyal, sehingga kadang suka mental, kadang suka apa, kita paham karena mereka belum menggunakan yang namanya alternatif, yaitu menggunakan modem Trend ini. Jadi buat Ibu Mika atau Mbak Alfi juga, nanti teman-teman yang lain bisa sharing juga di sini. Saya juga tadinya artinya masih menggunakan yang namanya IndiHome, tapi bukan sebagai pengganti utama IndiHome. IndiHome saya menggunakannya itu yang 80 Mbps, satu bulan itu sekitar hampir 800.000. Tapi dengan adanya Trend ini, saya mengalami IndiHome itu setiap jam 6 ke atas itu suka lemot. Sehingga saya dengan ada modem ini, saya sudah turunkan Bu Mika dari 80 Mbps menjadi 20 Mbps. Saya hanya bayar 200 ribuan, sekedar untuk ada saja karena saya ada pakai CCTV. Karena modem ini memang tidak diperuntukkan, artinya tidak dianjurkan untuk diperuntukkan stasioner di rumah. Kalau dibikin stasioner di rumah, kita semua tidak bisa merasakan manfaatnya auto switch-nya. Yang justru kita bisa mendapatkan keuntungannya dengan menggunakan modem ini, yaitu kita merasakan sistem auto switch-nya karena kita berpindah-pindah lokasi. Jadi itu sedikit tambahannya. Mungkin dari Pak Hendri, mungkin ada mau ditambahkan, silakan Pak Hendri. Saat ini belum Pak. Belum, tapi ya dari pengalaman pribadi saya mungkin saya merasa memang ya saya masih karyawan di sini. Ya. Jadi alasan kenapa saya bergabung di Trend karena ya saya ingin mempersiapkan skoci ya. Saat ini saya masih jadi karyawan, saya masih punya ya satu posisi, gaji juga oke. Tapi ya ini bisa malamnya saya miliki pada saat nanti 15 tahun ke depan gitu ya, saya harus lepasin dan saya harus punya satu kendaraan lain
kapal kapal lain sumber terus? Ya. Dan pengalaman pribadi saya terkait dengan board of director, saya pakai 2 handphone gitu ya, bukan 2 handphone, 2 SIM card, Indosat dan Telkomsel. Jadi seringkali itu kita mengalami kendala dengan SIM card kita, signalnya susah, tapi toleransi kita tinggi sekali, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan bahwa ternyata apa yang kita miliki sekarang tuh sangat mengganggu sebenarnya. Ya, terutama di keadaan yang sering hujan gini ya, sangat mengganggu gitu. Beberapa kesempatan pada saat saya ada meeting penting Zoom gitu ya, ya pada saat tidak ada signal, even di kantor gitu kadang wifi nggak ada gitu ya, ya saya nyalakan tren dan itu benar-benar membantu kerjaan saya ya. Ini benar nyata ya, dan saya sudah alamin tidak hanya sekali 2 kali tapi lebih dari 10 kali gitu. Oke, siap. Ya begitu dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Hendri, terima kasih Pak Hendri. Nah, saya ingin bertanya lagi. Silakan Bu Mega. Jadi itu dia tren nyambung ke HP kita itu Wi-Fi atau Bluetooth? Wi-Fi Bu. Jadi ini kayak Wi-Fi ya Wi-Fi. Jadi kayak kita tethering dari handphone kita buka sebagai hotspot. Nah ini Wi-Fi Bu. Sebagai Wi-Fi. Oke. Ya sebagai Wi-Fi. Jadi sampai 10 device. Nah sedikit tambahan ya Bu Mega dan Mbak Alfi juga bahwa kalau tadi yang lokal itu kan memang kita ada sistem yang namanya batas pemakaian wajar ataupun kuotanya ya Bu ya. Dan memang dikatakan unlimited, tetapi supaya kita semua mengetahui bahwa ada FUP-nya, batas pemakaian wajarnya, dalam arti untuk yang lokal itu 240 GB selama 1 tahun. Sehingga kalau kita bagi 240 kita bagi 12 bulan, itu maka per bulannya itu adalah 20 GB ya. Rata-rata dari pemakaian yang kita sudah survei ataupun dari CEO ini sudah melakukan survei, orang menggunakan per bulan itu adalah 20 GB sehingga mencukupi untuk 1 tahun. Tetapi ada juga pemakaian yang di luar daripada kebiasaan ya. Misalkan ada satu rekan mitra di sini, mitra saya Bu Mega yang posisinya lagi di Kupang. Pak Yosef Kebu ini adalah mitra saya yang sudah bergabung, kebetulan sepupu saya sendiri yang berada di Kupang. Beliau waktu join itu pas waktu lagi musim bola Bu. Sehingga waktu itu langsung tethering semua, nonton YouTube, nonton bola segala macam. Sehingga dalam 1 tahun itu tidak sampai 1 tahun 240 giganya habis Bu. Habis. Nah, kalau sudah habis, apa yang dikaitkan dengan modem ini? Kecepatannya dia sesuaikan menjadi 512 kbps, Bu. Ya, saya pribadi saya sudah tanya ke Telkomsel, saya datang ke Telkomsel, saya tanya, kan saya langganan yang per bulan 20 giga. Nah, itu yang paling minim. Saya tanya, kalau saya sudah habis 20 giga, ini bagaimana kalau saya belum mau top up? Oh bisa Pak, tapi kecepatannya disesuaikan menjadi 128 kbps. Sedangkan kami di sini disesuaikan menjadi 512 kbps. Nah, kita lihat Pak Yosef Kebu saat sekarang, ya dia masih bisa zoom open kamera dengan menggunakan kecepatan 512. Ya, dengan kecepatan 512. Tentu bedanya apa? Kalau dengan masih ada kuotanya, itu kita bisa sampai 10 bahkan sampai 12 device. Tapi dengan 512 mungkin hanya bisa 2 atau 3 device. Ya, artinya dia masih bisa menggunakan, Pak Yosef ini masih bisa menggunakan sampai tahun depan, karena kalau nggak salah beliau joinnya tuh Maret atau April. Jadi sampai tahun depan itu masih bisa dipakai dengan kecepatan 512 meskipun kuotanya sudah habis. Jadi ini yang kami katakan unlimitednya betul Bu, terbukti si Yosef Kebu itu sekarang sudah melewati. Bahkan boleh ditunjukkan Pak Yosef saat sekarang berapa sih kuotanya? Oh lagi dipakai, lagi disimpan ya. Oke, baik. Setahu saya sudah lihat di sistem itu 400 sekian, 400 GB saya sudah bisa lihat di sistem punyanya Pak Yosef ya. Jadi itu tambahan informasi Bu Mega, dan kebetulan juga saya kemarin ada mitra saya, seorang anggota DPR, dia join yang global. Kalau di global itu mendapatkan 400 giga ya Bu Mega. 400 giga itu terbagi 360 untuk yang lokal, 40 giga itu adalah untuk di luar negeri. Jadi anggota DPR tersebut
Ya kalau saya sebut namanya Bu Mega tahu lah, dari pasti Bu Mega tahu lah. Nah, anggota DPR tersebut dia jalan ke Swiss waktu itu, minta dibuatkan tour private secara keluarga bulan lalu, ya berjalan-jalan 10 hari ke Swiss karena dia membawa anaknya suka main game segala macam. Itu habis Bu 40 giganya. Sebenarnya kita sudah melakukan survei 40 giga itu orang kalau sekali pakai dengan pemakaian wajar, kalau di luar kita cuma upload untuk WA ataupun Instagram, mungkin itu 10 hari itu paling cuma sekitar 5 atau 7 GB. Tetapi ini karena anak-anaknya tethering main game segala macam di perjalanannya habis selama 10 hari itu 40 giganya dan langsung berpindah menjadi 512, ternyata masih bisa Bu dipakai. Saya tanya begitu waktu mereka pulang, saya tanya ada keluhan nggak selama di sana? Enggak, aman-aman aman-aman saja. Saya cek di sistem, ternyata sudah sampai 85 GB. Artinya sudah over dari yang dipakai di luar negeri itu, Bu. Jadi itu sudah terbukti ya, banyak yang sudah menggunakan 512 masih bisa terpakai gitu. Itu Bu Mega. Terima kasih Pak Pi. Ya, sama-sama Bu Mega. Oke, di sini ada Pak Edbert Singfu. Ini undangan siapa ya? Selamat malam Pak Edbert. Pak Edbert K. Gunawan. Oh, mungkin salah masuk kali. Iya. Jadi demikian ya, Pak Alexander atau siapapun yang mau menambahkan, silakan Pak Firdaus, atau ada yang mau ditanyakan Pak Fian, Pak Paul. Ya, ini adalah mitra-mitra semua yang sudah bergabung. Sementara belum Pak. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Masih menyimak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ya. Jadi saya ini selalu menyimak semua Bapak yang presentasikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Firdaus. Jadi ini adalah mitra-mitra yang sudah bergabung di sini Bu Mega. Jadi memang kita setelah acara presentasi yang besar, kemudian kita masuk ke dalam breakout room ini supaya lebih santai untuk ngobrol-ngobrol kalau mau bertanya, dibandingkan di tempat yang besar tadi itu kurang lebih bisa sampai 70-80, bahkan kalau weekend tuh bisa sampai 100-an, sehingga agak kurang nyaman orang untuk bertanya, sehingga kita selalu buatnya di breakout room. Demikian sih, sekedar informasi buat Mbak Alfi ataupun Bu Mega yang baru pertama kali masuk ke dalam breakout room kita sistem ini ya. Ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Pak Paul silakan. Mungkin wah benderanya keren. Kalau nih bendera. Paul nggak nambahin apa-apa Pak, paling bilang mau merah apa kuning gitu. Ya. Betul. Jadi terima kasih. Kalau Paul kan pakainya kuning Pak. Oh, kamu pakai kuning ya. Saya kebetulan saya ada merah dan saya ada kuning karena saya sudah menjoinkan 3 titik langsung ya. Saya sudah ambil 3 titik dan ini yang saya pegang itu adalah yang merah dan 1 yang kuning. Jadi buat informasi buat Mbak Alfi, Mbak Bu Mega, kenapa CEO kita memilih warna merah Ferrari atau kuning Lamborghini? Lamborghini. Ya, kuning Lamborghini. Kenapa? Karena ini sangat menarik, atraktif sekali. Seandainya kita pergi ke satu tempat, kemudian kita taruh modem ini di meja dengan warna merah atau kuning di atas, orang pasti bertanya-tanya, itu apa? Handphone baru. Nah, disitulah kita mulai masuk untuk menginformasikan tentang yang namanya modem ini, sehingga secara tidak langsung warna itu untuk menarik perhatian orang untuk bisa bertanya kepada kita penggunanya, itu barang apa? Oh, itu handphone baru ya, kok warnanya ngejreng banget. Nah, baru kita jelaskan bahwa ini adalah modem ya, ini adalah modem tanpa SIM card dan bisa auto switch ke semua operator. Jadi terima kasih Pak Paul diingatkan ya, bahwa itu warna itu sangat penting sekali untuk kita bisa mempromosikannya. Ya. Satu lagi saya mau Silakan. tanya Pak Peter. Boleh Bu Mega. Kan karena saya kan Pak Peter kan penjelasan bagus ya. Misalnya nih saya mau nawarkan ke teman. Ya. Cuman kan saya penjelasannya kan kurang sedetail Pak Peter. Kalau dia tanya nanti saya nggak bisa jawab gitu kan. Ya. Mungkin kalau berapa teman saya kumpulkan gitu. Apa menunggu waktu sub ini, apakah nanti saya bisa undang khusus Pak Peter untuk menjelaskan ke mereka atau gimana? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Itu pertanyaan luar biasa.
saya selain daripada presentasi yang setiap malam ini jam 19.30 kan kita gantian Bu ya. Setiap tim itu pun juga bisa melakukan private Zoom Bu. Saya bahkan dengan Pak Paul yang pertama kali waktu itu minta private Zoom jam 9 pagi saya jalanin. Ada mitra saya minta malam nih Ibu, Ibu minta malam ya? Habis ini. Jam 10 malam pun saya jalanin Bu. Jadi bisa private Zoom, saya akan sharekan link Zoom-nya. Saya tinggal Ibu Mega bilang, Pak Peter, ini saya ada sekitar 3 atau 5 orang mau diundang untuk private Zoom. Nanti saya sharekan linknya, nanti tinggal kita tentukan mau jam berapa dan tanggal berapa, saya siap hadir. Baik Zoom atau offline. Kalau mungkin orangnya nyaman mau offline, ya silakan. Saya akan samperin mau di mana ataupun kita by Zoom, Bu. Jadi saya fleksibel, Bu Mega. Sangat fleksibel sekali, Bu Mega. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu Mega. Yes. Pak Paul mau nambahin, Pak Peter. Silakan, Pak Paul. Nah, ini Ibu, salam kenal ya, Mika. Jadi Paul pun sama dulu berpikirnya seperti Ibu juga. Jadi kadang kan kita bingung ya Bu, maksudnya kita kan juga baru di sini kan, nggak tahu mengerti penjelasannya segala macam. Tapi kan setelah kita memiliki modemnya Ibu, percayalah bahwa kita lama-lama itu pasti tahu cara kerjanya seperti apa. Contoh kayak acara malam ini kan namanya TOP kan, memang acara ini nih sangat bagus sekali Bu. Misalnya kita kurang mengerti penjelasannya ya kita bawa ke link Zoom ini kan. Tapi saya juga sering melakukan private Zoom seperti Ibu Mega tadi tanya ke Pak Peter. Ini saya habis ini, saya ada private Zoom nih sama Pak Peter nih. Makanya saya juga, Pak Peter tuh orangnya welcome sekali gitu loh. Maksudnya selalu mau membantu saya juga gitu. Saya salut sih sama leader kayak gini gitu, mau direpotin ya. Nah, memang di sini kerjanya tim Ibu Mega. Jadi Ibu nggak kerja sendiri, kita di sini ada tim. Biasanya kan Paul juga presentasi juga ya. Jadi Pak Peter sebagai MC-nya, saya presenternya gitu. Kadang ada Pak Fian juga di sini sebagai impact-nya. Jadi di sini kita semuanya kerja tim Bu Mega. Jadi nggak usah berpikir jauh ke depan khawatir nggak bisa jalaninnya atau gimana. Yang penting udah join aja dulu, nanti automatically pasti bisa Bu, karena kan kita ada training-trainingnya juga gitu. Ya. Bu Mega ya, ya Alfi ya. Ya, betul. Nah, jadi balik lagi ke kita sih Bu Mega, Alfi. Maksudnya kalau kita mau itu pasti bisa Bu. Ya. Oke, Pak Peter, thank you. Thank you Pak Paul. Terima kasih, Paul. Ya, sama-sama Bu Mega, Alfi. Ya betul apa yang disampaikan Pak Paul Bu Mega. Jadi TOP ini hanya pintu utamanya, pintu pertamanya. Begitu setelah bergabung, kita setiap siang itu ada Bu kalau mau bergabung mengikuti yang namanya startup ya. Artinya kita akan bagi 2 sesi, yaitu bagi yang sudah bermitra kita akan menjelaskan detail tentang modemnya, bagaimana melakukan penombolannya apa segala macam itu secara detail. Sesi yang kedua biasanya di hari berikutnya itu adalah daripada kita akan menjalankan sistem bisnisnya lebih detail. Tidak seperti tadi yang ada di presentasi yang tadi, itu akan lebih detail bagaimana kau bisa mendapatkan 700.000-nya, bagaimana kau bisa mendapatkan 500.000 sebagai bonus bonus pairingnya segala macam itu secara detail. Jadi ada trainingnya, bahkan training bagaimana kita mengundang, apa yang kita perlu ucapkan ya untuk mengundangnya segala macam itu ada trainingnya. Jadi saya sangat berharap kalau memang Ibu Mega ada timnya atau teman-temannya mau dibikin private Zoom, saya open Bu, kapan saja mau diundang untuk saya bikin private Zoom, saya siap untuk melakukan ini semuanya Bu Mega. Terima kasih Pak Peter. Sama-sama Bu Mega. Saya sebenarnya udah pernah nawarin juga ke Romo Eman, cuman waktu itu dia ada kendala sinyal untuk mendengarkan Zoom ini. Ya Romo Eman yang ya Ibu tahu lah, Ibu Mega tahu yang biasa. Larantuka, Eman Temaluru. Eman Temaluru, betul kan? Iya betul, Romo Eman. Beliau sedang di sini, besok saya ketemu beliau. Ya udah, ajak aja Bu. Waktu itu saya sudah ajak Romo untuk itu karena kan beliau kan juga di bagian ekonom ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin besok bisa. Saya ketemu beliau. Oke Bu, ya diundang aja. Kita bikin private Zoom dengan Romo Eman, dengan yang lainnya, teman-teman dari ministrinya Ibu. Nanti saya bikin private Zoom Bu. Saya presentasikan ini Bu. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ya. Terima kasih. Ya. Jadi
Jadi buat yang lainnya silakan kalau ada yang mau ditambahkan untuk kita bisa lanjutkan di sini, atau kalau memang sudah cukup jelas, Alfi sudah cukup jelas. Kalau masih belum jelas nanti bisa WA langsung kepada Pak Paul. Ya, bisa WA langsung ke Pak Paul ataupun mau private Zoom sendiri boleh, silakan. Gitu. Ada yang mau ditanya, Mbak Alfi? Cukup jelas ya? Oke. Baik, kalau begitu kalau tidak ada tambahan lagi, ya saya berharap teman-teman yang semua dalam keadaan sehat. Bu Meike, saya siap menunggu kapanpun juga untuk dilakukan presentasi private pun ya. Tinggal info, saya akan kirimkan link Zoom-nya untuk ini bisa di-share kepada teman-teman pelayanan Ibu untuk bisa kita informasikan satu berita baik. Jadi sekali lagi saya datang di sini atau tren datang di sini bukan jualan modem Bu, tetapi kita menjualkan satu peluang bisnis yang dimana merubah pengeluaran yang biasa kita lakukan, pengeluaran membeli kuota, tetapi kita bisa mendapatkan satu keuntungan, bahkan bisa istilahnya gratis internetnya ya, untuk kita bisa mendapatkan gratis internetnya. Saya rasa itu aja teman-teman semuanya. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan, kalau tidak ada kita akhiri malam hari ini. Terima kasih Bu Meike, Mbak Alfi, Pak. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Hendri, Pak Firdaus, Pak Alexander. Terima kasih. Selamat malam Bu Meike, sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meike. Baik. Saya tunggu ya Bu Meike kalau memang mau diundang ya Bu. Makasih. Iya. Terima kasih. Yo, No Yosef, terima kasih No Yosef. Semuanya, yuk.